Halo, selamat datang semuanya di Eureka Podcast episode yang kedua. Dan hari ini kita akan membahas mengenai mentalmu sehat gitu. Nah, sekarang kita akan membahas ini dengan Kak Aulia Yohan, seorang Master NLP Counselor dan juga seorang logoterapis. Oke, hai semuanya. Wah, semangat pagi ya semuanya ya. Jadi di bulan 10 ini, di bulan Oktober ini kita akan memperingati tentang Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jadi podcast kita atau topik-topik webinar kita semuanya seputar tentang Hari Kesehatan Mental ya, berhubungan dengan kesehatan mental nih. Dan aku ditemani juga dengan Kak Joshua ya. Thank you nih Kak Joshua sudah memperkenalkan aku ya kepada teman-teman semuanya. Dan sekarang kita mau ngomongin apa nih Kak Joshua? Iya, sesuai tadi yang sudah sempat disebutkan Kak Okli, hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental. Gitu. Nah, kira-kira kalau dari Kak Okli sendiri, kesehatan mental itu apa sih? Oke, kesehatan mental itu sesuatu yang menarik dan penting ya sekarang ini ya, terutama udah banyak informasi yang masuk di zaman sekarang, jadi orang makin aware tentang kesehatan mental. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu adalah sekumpulan ya kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa kita gitu. Jadi kita bisa punya daya tahan terhadap guncangan yang ada, kita juga punya relasi yang baik, dan juga kita bisa berfungsi utuh sebagai manusia, baik dari pikiran maupun perasaan kita. Kurang lebih seperti itu sih kesehatan mental ya Kak Joshua ya. Gitu ya. Nah, kalau untuk di zaman sekarang ini, kenapa sih Kak, kok kesehatan mental tuh kayaknya penting banget ya? Kayak orang tuh pada ada sampai bikin World Mental Health Day lah, ada kayak pokoknya disuarakan banget gitu sekarang. Betul. Kenapa tuh Kak? Iya, karena sekarang orang juga udah mulai aware ya, dibandingkan dulu-dulu ya pada beberapa dekade tahun yang lalu gitu ya. Orang tuh udah mulai tahu bahwa oh ternyata orang nggak cuma mementingkan kebutuhan fisik atau kesehatan fisik doang. Orang boleh nih fisiknya sehat gitu ya, tapi ternyata mentalnya kalau rapuh atau bahkan terganggu, ternyata itu bisa mempengaruhi kehidupannya dia juga ke depannya. Bahkan produktivitas dia juga jadi nggak terganggu dan nggak utuh dia berfungsi sebagai manusia. Nah, makanya orang mulai aware sekarang bahwa oh kesehatan mental itu sangat penting karena dia akan berkaitan dengan tubuh, pasti kesehatan tubuh ya. Mental yang sehat, tubuhnya juga jadi kuat. Lalu ketika dikaitkan juga dengan produktivitas kita ya, orang gimana mau cari uang, mau cari duit gitu ya, mau kerja kalau mentalnya juga terganggu. Seperti itu sih Kak Joshua. Oh gitu ya. Jadi memang pengaruh mental yang baik ini juga bisa membawa pengaruh baik untuk seseorang itu ya. Benar banget. Nah, tapi kira-kira tanda-tandanya tuh apa aja sih Kak? Misalkan ada orang yang punya kesehatan mental yang baik, kan berarti ada yang lawannya dong, ada yang punya kesehatan mental yang buruk. Nah, tanda-tandanya tuh kayak gimana Kak? Oke, bagus nih pertanyaannya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau punya pendapat lain juga boleh ya. Nanti tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kita kali ini ya teman-teman ya. Atau mungkin kalau teman-teman relate banget dan penting nih ya untuk mau dibagikan kepada orang lain atau teman-teman yang membutuhkan, boleh di-share juga ya. Jadi kenapa ini menjadi sebuah hal yang penting dan kita perlu mengetahui dulu tanda-tandanya. Tanda-tanda kalau misalkan orang punya kesehatan mental yang misalnya baik gitu ya. Jadi kita ngeliat yang baik dulu nih. Yang baik adalah orang pasti lebih aware gitu terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Terutama misalkan, oh kok aku sekarang ini mulai gampang gelisah, gampang cemas, sulit tidur, ya kan? Terus kok sensitif kesannya, beda dibandingkan keseharian yang dulu gitu misalnya. Jadi tuh udah mulai satu tanda tuh ya kan, kayaknya kok aku kayaknya mudah sekali lelah, mudah sekali tersinggung, sensitif gitu ya. Apakah ada sesuatu yang salah dengan diriku? Dan ketika dilihat lagi, dia lebih peka nih. Jadi dia aware kok kayaknya certain topics atau topik-topik tertentu ini kayaknya kok memicu atau men-trigger dia untuk misalkan jadi feeling tertentu, sad misalkan, atau bahkan dia bisa ngerasa down mungkin seperti itu. Jadi itu tanda-tanda yang awalnya ya kan. Terus yang kedua ketika produktivitas juga berkurang ya kan. Jadi kayak biasanya kesehariannya orangnya cheerful, ceria, terus produktif. Kok sekarang jadi lebih gampang murung, lebih menutup diri, terus juga punya misalkan trust issue, dan juga akhirnya juga produktivitasnya menurun nih, misalnya susah berkonsentrasi, kayak banyak muncul pikiran-pikiran negatif yang mengganggu pikiran dan perasaan bahkan. Jadi itu tanda-tandanya sih. Nah, lanjut lagi ke tanda fisik nih, bisa juga. Misalnya, kok kayaknya aku dulu nggak punya penyakit-penyakit tertentu ya. Misalnya aku nggak pernah ada GERD, misalnya, atau nggak pernah ada sakit kepala, nggak pernah low back pain gitu ya. Kok sekarang jadi gampang sakit gitu kan, dan gampang pemulihannya tuh butuh waktu gitu kan. Nah itu juga salah satu tandanya juga tuh, apa jangan-jangan
sebenarnya aku ada gangguan fisik atau bahkan gangguan psikologis nih, gitu sih. Mungkin itu tanda-tanda kalau kita punya mental yang sedang kurang baik atau tidak baik-baik saja gitu ya. Lalu hubungan relasi satu lagi sih sebenarnya gitu kan. Mungkin persepsi orang tuh baik buat kita, kasih niat yang baik buat kita. Tapi kok kita selalu mempersepsikannya sesuatu yang negatif. Kita jadi insecure, kurang bisa menerima kasih sayang dari orang lain atau perlakuan yang baik dari orang lain, treatment yang baik dari orang lain. Terus juga orang punya niat yang baik, kita persepsikan tuh sesuatu yang negatif seperti ini orang jangan-jangan ada maunya doang terus-terusan. Kita punya trust issue. Nah, akhirnya itu juga membuat hubungan jadi relasi tidak baik. Nah, itu juga salah satu tandanya. Nah, kebalikannya kalau yang punya mental yang baik tentunya ya kita bisa enjoy dengan relasi yang ada, ya kan? Terus kita bisa menikmati take and give dalam sebuah relasi, kita bisa produktif, bahkan kita bisa kuat menahan berbagai guncangan yang ada. Gitu sih kurang lebihnya, bedanya sih Kak Joshua ya. Oke. Jadi kalau untuk yang punya kesehatan mental yang baik tuh mereka kayak lebih aware ya kalau mereka lagi mengalami suatu kendala atau suatu masalah gitu ya. Benar. Tapi kalau untuk yang kurang baik bisa jadi mereka tuh kurang aware, kurang peka untuk masalah yang lagi mereka hadapi gitu ya. Betul. Nah, kira-kira tuh kalau misalkan mereka kurang aware, faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kayak gitu? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Mungkin teman-teman juga bertanya, kita pengen sih punya kesehatan mental yang baik, tapi kok kita susah gitu ya kadang-kadang untuk maintenance kita punya kesehatan mental ya. Karena satu, betul banget, era zaman sekarang penuh dengan distraksi gitu ya. Jadi pekerjaan numpuk nih, boro-boro kita peduliin soal kesehatan kita, soal ada waktu buat kita untuk bisa berpikir atau berefleksi atau menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Kita udah, deadline, dikejar besok, ya kan? Kerjanya banyak banget, udah nggak ada waktu tuh untuk istirahat, apalagi mikirin tentang diri sendiri, ada me time dan lain-lain tuh nggak ada gitu ya. Itu yang jadi pertama faktor distraksi dari tuntutan pekerjaan atau tuntutan kehidupan lah zaman sekarang. Ya lu nggak kerja, lu nggak makan. Lu kerja keras pun belum tentu bisa makan dengan layak lu gitu kan. Jadi kita harus mengejar, ada banyak orang juga bekerja lebih dari satu pekerjaan. Dari jam sekian sampai jam sekian, lalu lanjut lagi. Sehingga untuk kesejahteraan dirinya atau untuk kesehatan mentalnya tuh dia udah nggak aware lagi, hari berlalu dengan cepatnya gitu. Nah terus yang kedua, tiba-tiba udah burn out gitu ya. Terus yang kedua, bisa jadi ini karena pemahaman tentang kesehatan mental itu masih kurang. Jadi orang merasa, udahlah pikiran negatif nanti bisa hilang sendiri gitu kan. Udah deh jangan berisik pikiran di otak misalnya, nanti juga hilang sendiri. Nanti gua sibukin diri atau gua senang-senang, ntar juga bisa pulih sendiri. Jadi pemahamannya tuh kurang. Akhirnya datang ke tenaga profesional itu udah dalam tanda kutip masalah berat ya. Udah masalah berat, udah parah. Datang tuh udah, dok saya udah atau psikolog atau apa gitu ya. Saya udah kesulitan tidur udah sampai 6 bulan gitu kan. Saya udah ada pikiran-pikiran untuk bunuh diri misalnya, udah yang berat-berat gitu kan. Sedangkan di awal pencegahannya itu tidak ditangani dengan secara dini gitu. Itu sih faktor-faktornya, pemahamannya juga. Nah yang ketiga sebenarnya suka nggak suka ya, stigma masyarakat terutama di Indonesia ini sebenarnya masih kurang welcome walaupun kesadaran udah mulai tumbuh ya. Tetapi mungkin di kalangan kayak generasi yang lebih senior misalkan, atau di generasi yang kurang memahami atau mendapatkan informasi seputar kesehatan mental kurang memadai, sehingga stigma yang ada terkait kesehatan mental itu masih negatif atau diabaikan. Stigma yang kayak gimana tuh Pak? Stigmanya negatif, jadi misalnya kayak lu mah jangan terlalu melempem gitu ya. Jangan terlalu dikit-dikit kesehatan mental lah, kesejahteraan psikologis lah. Dulu aku masih muda, dulu juga berjuang keras menghadapi kehidupan, ditipu dan segala macam gitu. Jadi mereka menggunakan cara mereka yang dulu ya kan untuk menggeneralisasikan ke keadaan yang sekarang, menjustify ke keadaan sekarang. Nah itu jadi orang juga jadi kalau aku mau datang nih ke tenaga profesional atau aku mau ikutan webinar ya seputar kesehatan mental, ngapain sih, gak guna juga, nanti bakal ditanyain orang gimana atau kenapa kamu ada gangguan jiwa sampai kamu harus datang ke psikolog misalnya gitu kan. Banyak orang berpikir gitu tuh, jadi akhirnya malu, takut atau ya mengabaikan dulu deh, nanti juga bisa sembuh sendiri gitu. Itu sih kurang lebih faktor-faktornya sih Kak Joshua sih. Faktornya itu berarti ada 3 tadi, ada distraksi, ada pemahamannya yang saat ini masih kurang, terus yang ketiga stigmanya. Betul, stigmanya juga. Oke.
Sebenarnya ada juga contoh juga sih ya. Contoh nyata misalnya kita nggak sebut nama lah ya, cuman kasusnya tuh misalnya orang-orang ada beberapa klien gitu ya yang memang punya pengalaman misalnya dari awal mulanya itu dia tertolak gitu ya. Dia tertolak entah dari lingkungan sekolahnya mungkin dulu, dari lingkungan peer-nya, circle-nya, dia tertolak nih. Tapi perasaan tertolak itu tidak diselesaikan gitu kan. Disimpan atau di-repress atau pokoknya diabaikan lah gitu ya. Terus dia tumbuh dan dia harus bekerja kan. Namanya kan usia nambah gitu ya. Dia bekerja, ketika dia bekerja ternyata tuntutan pekerjaan juga nggak ada tuh istilah kesian-kesianan kadang-kadang gitu ya. Lo berguna, ya kita kerjasama. Lo nggak berguna, ya kita tolak, kita abaikan gitu kan. Sehingga akhirnya dia menyibukkan diri dan berusaha, tapi satu waktu dia udah nggak kuat lagi gitu ya. Tiba-tiba dia bisa merasa lelah sekali, padahal nggak ada apa-apa. Tiba-tiba dia sangat sensitif ketika misalnya teman-temannya pada pergi ke satu tempat dan dia lupa diundang. Mungkin sebenarnya beneran lupa, tapi bukan berarti nolak ya. Tapi dia udah langsung, wah, tertrigger banget ya, keserang banget nih ke dia gitu. Ini kayaknya merasa kayak ditinggal gitu. Kayak ditinggal banget, left out, udah gitu bahkan kayak dianggap nggak penting banget dan akhirnya dia mencoba untuk bunuh diri. Nah, jadi ternyata awal mulanya dari kejadian yang mungkin nggak simpel juga sih, tapi tidak terselesaikan dengan baik. Lalu berentet dan diabaikan karena mungkin akses kesehatan mental mahal misalnya. Atau malu, ya kan, stigma negatif tadi. Atau males deh, kita harus pergi ke satu tempat di zaman itu gitu ya. Tetapi kalau zaman sekarang kan memang sangat dimudahkan. Kita udah ada Zoom, udah ada online, jadi kita mudah tuh sebenarnya untuk mengakses informasi atau meminta bantuan profesional. Iya, kan aplikasi kayak Halodoc atau BetterHelp juga udah ada sekarang ya. Iya, ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita tuh mudah untuk mencari gitu ya pertolongan kesehatan mental, termasuk di Eureka juga. Kita juga menyediakan konseling ya kan, bilik curhat namanya, dan kita juga menyediakan webinar untuk kita meningkatkan kesehatan mental gitu. Jadi itu sih sebenarnya sayang banget ya kalau misalkan banyak kayak kasus-kasus bunuh diri ini kayak baru-baru yang terjadi di Untar ya. Di Untar kan itu ada seorang mahasiswa baru tuh, tapi sudah mengakhiri hidupnya, sangat disayangkan. Jadi kalau memang bisa ditangani di awal sangat baik sih sebenarnya, karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan gitu sih. Oke, ya cukup prihatin juga ya untuk mungkin ada teman-teman kita yang ada yang mungkin belum aware terhadap kesehatan mental dia, atau yang memang mungkin sudah mengalami kendala mental yang cukup berat gitu ya. Nah, kira-kira kalau untuk teman-teman kita yang seperti itu, ada gak Kak cara untuk merawat dan menjaga kesehatan mental mereka? Betul, ini bagus banget ya, karena dan penting sekali ya, karena kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita perlu untuk mencegah dulu sekaligus merawat ya. Ada orang yang cuman taunya mengobati gitu ya, tetapi nggak tahu maintenance atau merawatnya, dan merawat itu sangat-sangat penting dan menjaga kesehatan mental. Yang pertama kita harus tahu, harus peka dulu ya. Kita harus mengetahui apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Karena sebenarnya yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri, benar gitu. Orang lain nggak akan ada yang tahu. Termasuk psikolog terhebat di dunia sekalipun, konselor yang bahkan mungkin ahli nujum sekalipun gitu ya, itu nggak akan pernah tahu benar-benar tentang diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri dan Sang Pencipta. Nah, makanya kita harus perlu mengetahui dulu diri kita sendiri nih, sebenarnya kita itu maunya apa, kita butuhnya apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita tuh jadi mengalami seperti sekarang. Kenapa kita bisa jadi menyimpang misalnya perasaannya, pikirannya, kenapa kita bisa jadi down, kenapa kita bisa tidak produktif seperti dulu, apa yang membuat kita merasa depres atau gagal dalam kehidupan itu gitu ya. Jadi pertama kita harus juga mengakui ya kan keterbatasan kita, mengakui kelemahan kita, perasaan-perasaan kita. Nah, dengan mengakui perasaan kita itu sebenarnya adalah langkah pertama untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri ya, dan membebaskan diri kita tuh juga dari beban-beban emosional. Kenapa? Karena kalau orang misalkan deny ya, dia deny sama diri dia sendiri. Kebohongan terbesar adalah ketika kita membohongi diri kita sendiri. Kita boleh bohongin orang lain, tapi kalau kita bohongin diri sendiri, gimana coba? Setiap hari kita akan bersama dengan orang itu yang adalah diri kita dan kita bohongin gitu. Jadi kita akan lelah, akan capek gitu ya. Kamu sedih ya? Enggak kok, aku kuat. Kamu mau nangis? Enggak, aku bisa.
kamu nggak bisa, aku tolong. Enggak, aku bisa kok. Nah, jadi kita tuh sebenarnya memang manusia sangat terbatas. Kita tuh rentan sebenarnya gitu ya. Makanya memang Sang Pencipta menciptakan kita itu secara berkelompok gitu. Kita dengan berkelompok kita bisa mengalahkan musuh yang lebih kuat dari kita, yaitu binatang misalnya gitu ya, atau perang antar suku zaman dulu gitu ya. Kita berkelompok. Makanya kalau kita sendiri, Kak Joshua sendiri ngelawan beruang, ya kalah lah sudah, ya kan, versus one by one gitu kan, langsung kalah gitu. Tapi kalau mungkin Kak Joshua berserta dengan orang-orang yang banyak ya, satu RT misalnya dibawa, terus kita pakai teknologi, kalah itu sih beruangnya. Nah makanya kita perlu sebenarnya mengakui kelemahan kita bahwa kita tuh nggak bisa sendirian, kita butuh pertolongan, kita butuh bantuan orang lain, kita butuh tenaga profesional atau orang-orang yang kita percaya untuk bisa membantu kita. Jadi dengan mengakui langkah pertama, mengakui perasaan kita, itu adalah langkah pertama bagi kita untuk bisa terbuka. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dimana kita mau mengakui, mau dibius, mau ditangani sama dokter gitu ya, atau tenaga kesehatan, kalau kita sendiri memberontak gitu, kalau kita sendiri ngerasa nggak mau, kita bisa sendiri ya. Jadi mengakui perasaan kita itu adalah langkah awal untuk membebaskan kita dari tekanan-tekanan beban emosional itu sendiri. Minimal kita accept dulu aja, kita terima dulu, oke, hari ini aku ngerasa sedih, aku ngerasa marah, aku merasa tidak adil gitu ya. Boleh, nggak salah kok kita mengakui diri kita sendiri. Sehingga kita seenggaknya beban itu tuh sedikit terangkat karena kita sudah jujur sama diri kita sendiri gitu. Nah, lalu langkah selanjutnya kita baru bisa mencari bantuan profesional misalnya. Itu cara kita juga merawat. Nah, salah satunya juga kita juga bisa menjaga kesehatan mental dengan berolahraga misalnya, ya kan, tidur yang cukup, atau bikin journaling, atau bahkan seorang penulis besar itu diawali dari kisah yang hebat gitu. Jadi boleh aja, nggak apa-apa, kita bisa menulis kisah kita sendiri, atau ada diary atau bilik curhat gitu ya. Kita boleh banget untuk mengungkapkannya di situ. Seperti itu sih Kak Joshua. Oke, jadi cara merawatnya yang paling penting dan terutama ini untuk pertama kalinya adalah mereka harus sadar dan mengakui dulu ya Kak. Betul. Kalau ternyata tuh mereka punya problem dan perlu dibantu. Gitu. Jadi dengan itu mereka bisa terbuka, karena terbuka kan adalah awal dari pemulihan. Betul. Gitu. Dan kemudian nanti ada juga dengan cara seek professional help dan juga dengan journaling juga bisa ya Kak. Iya, betul sekali. Oke. Thank you Kak. Nah, tadi kan kita juga sempat bahas nih Kak, ada tentang stigma-stigma ya tuh Kak. Stigma-stigma yang umum itu kayak gimana sih Kak? Contoh-contoh bentuknya, dan kalau misalkan stigma kan nggak cuma ada yang positif, tapi juga bisa ada stigma yang negatif. Nah itu gimana tuh Kak cara kita untuk mengatasinya kalau misalkan muncul stigma yang negatif gitu? Kalau yang positif ya oke lah, berarti kan kayak sepemahaman. Oke, nah mungkin teman-teman semua yang nonton boleh juga ya tulis di kolom komentar nih. Oh iya, boleh juga. Teman-teman pernah ngalamin stigma negatif atau diskriminasi, atau mungkin pernah mendengar atau membaca berita tentang, atau mungkin ada teman-teman yang pernah merasakan punya teman yang terdiskriminasi misalkan ya, punya mengalami stigma negatif. Nah teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, dan bagikan pengalaman teman-teman atau kisah hidup teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya karena ini penyebabnya dulu ya, penyebabnya karena pengetahuan orang terhadap kesehatan mental ini belum merata dan mendalam ya. Jadi mungkin taunya tuh cuman istilah-istilahnya doang nih, oh mental breakdown gitu ya, tahu istilahnya doang gitu kan. Terus apalagi, oh aku butuh healing misalnya gitu kan, padahal refreshing gitu ya, tapi dibilang butuh healing gitu. Terus apalagi yang istilah-istilah, oh aku tuh kayaknya lagi mengalami anxiety akut, wah padahal mungkin cuman cemas biasa gitu ya, tapi dia udah anxiety akut misalnya gitu. Jadi itu istilah-istilah yang memang udah cukup umum gitu ya di masyarakat sekarang karena pengaruh sosial media, TikTok dan lain-lain gitu ya. Tapi pemahaman mendalamnya tuh kurang tepat, jadi disalahgunakan kan. Jadi mereka tuh kayak self-diagnose tapi belum tepat gitu. Belum tepat, benar gitu. Jadi di satu sisi kayak menggunakan istilah-istilah psikologi itu sebagai tameng misalnya, sebagai benteng perlindungan diri tuh untuk jangan kasih aku sesuatu yang berat-berat atau yang stres gitu. Bisa juga kayak gitu, tapi itu disebabkan karena memang pengetahuannya itu belum menyeluruh dan mendalam. Nah, pembagian pengetahuan atau distribusi pengetahuan itu pun juga sebenarnya memang masih belum menyeluruh. Ada banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih belum mengetahui tentang kesehatan mental secara tepat dan akurat gitu. Sehingga karena pengetahuannya kurang,
Jadi mudah bagi orang tuh menganggap ini adalah sesuatu yang aneh, yang nggak biasanya, nggak normal gitu kan. Menganggap ini tabu atau bahkan sesuatu yang kayak berbeda gitu. Nah, padahal sebenarnya itu ada dalam masyarakat kita sehari-hari. Nah, itu yang membuat stigma itu terjadi ya biasanya gitu. Nah, di samping itu juga ini sih namanya akses informasi distribusinya tuh memang belum merata. Jadi banyak orang masih berpikir, oh kayaknya gue lebih penting cari uang gitu. Gue lebih penting bisa kerja, bisa punya jabatan atau punya posisi yang oke, tapi dia tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap kesehatan mental. Nah itu kerja, tapi nggak mentingin kesehatan mentalnya. Nah itu juga jadi salah satu kontribusi terhadap terciptanya stigma. Lalu jangan dikit-dikit healing lah, jangan dikit-dikit melehe-melehe gitu ya. Yang penting kerja, kalau nggak kerja nggak dapat uang gitu. Nah itu stigma-stigma yang beredar. Nah bagaimana cara menanganinya? Ya pasti yang nomor satu, kita perlu mengadakan yang namanya pelatihan gitu ya, penyuluhan, atau mungkin dari teman-teman semua di sini bisa jadi agent of change gitu ya. Ikut relawan misalkan, atau ikut campaign gitu ya di sosial media gitu ya, atau mungkin mengikuti Eureka Smart Community yang bergabung menjadi member kita sebagai komunitas psikologi gitu ya, komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental untuk menggalakkan atau mensosialisasikan tentang kesehatan mental gitu, sehingga minimal dari circle kita nih, kita bisa memberitahukan sesuatu yang tepat bahwa oh kesehatan mental itu seperti ini, dan gangguan-gangguan psikologis itu seperti ini, dan apa yang perlu kita lakukan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan psikologis. Bukan dihakimi, tapi dibantu gitu ya. Ibaratnya orang udah kecelakaan nih ya, jangan dihakimi dong. Misalkan ini dia sih nggak pakai helm, dia siapa suruh nggak ada SIM, ya kan, dia ini bocil bawa motor gitu ya. Harusnya dibantu dulu, jangan dihakimi dulu. Terus udah gitu baru sadar dia udah pendarahan, baru dibantu, udah terlambat gitu. Nah sama juga dengan kesehatan mental, orang-orang yang mengalami gangguan itu butuh bantuan, harus first dibantu dulu ya kan. Setelah dibantu baru kita adakan mungkin perbaikan apa yang perlu diperbaiki misalnya, seperti itu. Jadi untuk bisa menggalakkan kesehatan mental supaya stigmanya itu tidak negatif lagi, kita bisa tuh untuk mulai mengadakan pelatihan seperti di Eureka Smart Community. Kita ada Eureka Webinar, kita ada seminar onsite juga. Jadi teman-teman bisa ikuti sebagai member kita, dan kita juga punya paket membership. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram kita atau bisa mengikuti Eureka Smart Webinar, sehingga kita bisa tahu nih perkembangan tentang Eureka Smart Community. Seperti itu sih Kak Joshua. Oke, jadi untuk yang paling penting nih, sebenarnya mereka butuh pelatihan supaya untuk membuat diri mereka tuh kayak lebih aware ya, dan lebih dapat banyak pemahaman mengenai stigma-stigma negatif atau stigma yang positif, dan cara penanganannya gimana gitu ya. Oke, nah Kak, mau nanya juga nih, tadi kan kita udah sempat ngebahas kayak tentang stigma, ada tentang kesehatan mental dan lain-lain gitu ya. Misalkan nih ada seseorang yang udah mengalami masalah yang sangat berat gitu, tapi mereka tuh sampai sekarang masih nggak mau cari bantuan profesional. Itu tuh tanda-tandanya gimana ya biar bisa kita bantu supaya mereka bisa langsung segera cari gitu. Jadi kayak kadang ada teman yang masalahnya berat tapi diskusinya misalnya ke saya gitu, tapi kan saya kan bukan profesional banget gitu. Nah itu tanda-tanda seperti apa yang dia tunjukkan yang nanti bisa langsung saya kayak refer gitu. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan ini, aku mau sedikit kasih penjelasan sedikit ya Kak Joshua tentang konteksnya ya. Konteksnya memang sekarang ada istilah namanya peer counselor. Peer counselor. Ya. Jadi memang counselor itu kan kadang nggak selalu mudah untuk diakses dan berbayar gitu ya. Jadi makanya teman-teman semua penting untuk minimal kita punya keterampilan konseling basic lah gitu ya, yang sederhana lah gitu ya, untuk menjadi garda terdepan untuk membantu teman-teman kita atau saudara kita atau bahkan orang tua atau anak kita untuk bisa tertangani dulu nih lewat psychological first aid atau pertolongan pertama pada psikologi kita yang bisa kita bantu buat mereka gitu. Jadi kalau kayak tadi Kak Joshua bilang mau pergi ke tenaga profesional sulit ya gitu ya, karena kan ada perlu transportasi mungkin, atau perlu kuota gitu ya, perlu mungkin biaya yang lebih besar, udah jam malam misalkan gitu ya, lewat chat doang nggak asik misalnya. Jadi butuh seseorang yang mudah langsung diakses. Nah kalau kita kebetulan
punya kapasitas minimal keterampilan konseling basic, nggak usah yang sampai dalam banget ya, tapi kan kita juga bisa ngebantu minimal untuk mendengarkan, minimal untuk menemani, minimal untuk tidak mengejudge gitu, sehingga orang akan merasa minimal nyaman dulu dan diterima. Nah itu sebagai langkah awal. Nah jadi kita bisa lihat nih tanda-tandanya seperti apa kalau dikaitkan dengan kasus-kasus yang memang membutuhkan pertolongan profesional. Yang pertama, kita akan lihat orang ini sudah menunjukkan perubahan. Perubahan apa? Satu, perubahan kebiasaan. Yang tadinya misalnya produktif orangnya, entah di sekolah prestasinya bagus, tiba-tiba jadi underachiever, gitu. Tiba-tiba jadi prestasinya menurun. Ya. Yang biasanya perubahan emosional, ya, emotional state. Yang tadinya dia ceria, kelihatan ekstrovert, gitu. Tiba-tiba murung, tiba-tiba menutup diri, tiba-tiba nggak berminat melakukan banyak aktivitas yang biasanya dia sukain, gitu. Nah itu berarti ada sesuatu, kita perlu kak juga kan, berarti ini orang, lu ada apa nih bro, gitu, kok kayaknya berubah, gitu. Itu tuh menunjukkan perubahan dulu yang pertama. Terus yang kedua, tanda-tanda kalau kita juga atau orang lain juga membutuhkan pertolongan adalah ketika si orang itu atau kita yang ngalamin sebagai orang yang membutuhkan pertolongan sudah merasa kayaknya butuh untuk bantuan, karena ketika kita nggak bisa, misalnya contoh kita mau tidur, sering ya gitu ya, kita mau tidur tapi nggak bisa gitu, itu bukannya kita nggak mau, kita mau untuk hidup berkualitas, tapi yang kepikiran bunuh diri misalnya, kita bukannya memunculkan itu kan, kita kan tiba-tiba muncul gitu loh. Jadi nah ini kok kayak berulang nih. Kalau cuma sekali, oke, mungkin ada sesuatu lah ya gitu ya. Tapi ini cukup berulang beberapa kali dan kita tidak mau. Nah ini kan berarti udah sesuatu yang di luar dari kendali pemikiran kita. Nah kita perlu tuh untuk datang minta bantuan tenaga profesional, mungkin dengan terapi dan lain-lain untuk bisa mengatasi hal ini gitu. Atau mungkin ada dorongan-dorongan tertentu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah itu juga perlu kita minta bantuan profesional. Terus yang terakhir, ketika dirasa sumber daya kita, misalnya sumber daya itu kan bisa dalam bentuk sumber daya teman-teman, dukungan emosional ya. Kayaknya kalau aku cerita ke teman-teman semua nih, kurang bisa menerima keadaan aku, kurang bisa memahami, ya kan nggak semua orang bisa memahami juga gitu ya. Terus ketika misalkan sumber daya, misalnya akses aku untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membuat aku tuh misalkan kayak tadi, let's say bunuh diri atau self harm gitu ya, nggak bisa karena kita bekerja di lingkungan yang memang harus ada benda-benda tajam itu misalnya gitu kan. Jadi kan kita nggak mungkin terus-menerus menghindari itu ya kan. Jadi itu udah nggak bisa tuh, kita terjebak di situ. Nah kita butuh sekali untuk bantuan tenaga profesional karena kita sudah tidak ada sumber daya dari diri kita sendiri yang bisa kita lakukan, hanya satu-satunya adalah mencari bantuan gitu. Seperti itu sih Kak Joshua. Oke, jadi saat ada di satu situasi yang memungkinkan kayak membuat mereka tuh kayak nggak mungkin lagi untuk dihandle sendirian atau mungkin nggak bisa dihandle sama temennya sesama konstruktor itu, jadi di saat itu juga mereka udah harus langsung cari ya bantuan profesional. Betul banget. Oke deh kalau begitu. Nah, kebetulan nih dari kita juga, Eureka Smart Community juga ada nih menyediakan layanan konseling teman. Ada bersama Kak Okli, nanti ada juga bersama Kak Arfa, ada juga bersama saya dan Kak Giri. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang butuh layanan konseling juga bisa banget nih nanti hubungi ke kita. Bisa di DM Instagram, di Eureka Smart Community atau juga di WhatsApp ya, di nomor 0811-872022. Iya. Gitu. Oke, jadi terima kasih nih buat infonya Kak Joshua ya. Jadi memang teman-teman semua nggak sendirian ya. Bagi teman-teman yang memang punya masalah yang berat, buntu, lelah, letih, you are not alone. Kamu nggak sendirian. Kita semua pernah ngalamin hal-hal fase-fase terendah dalam kehidupan kita. Justru itulah kita perlu connecting hearts untuk growing together. Artinya kita perlu untuk mencari bantuan, kita perlu mencari sebuah komunitas yang dimana kita bisa saling bertumbuh, saling mensupport, dan saling menguatkan. Nah, itu ada di dalam Eureka Smart Community. Nah, jadi buat teman-teman yang membutuhkan bantuan atau mungkin pengen meningkatkan
kesehatan mental atau kesadaran tentang kesehatan mental, yuk teman-teman bisa mulai mengikuti pelatihan-pelatihan psikologi misalkan, baik nggak harus formal ya Kak Joshua ya, nggak harus oh aku jadi kuliah psikologi deh gitu ya, nggak harus gitu juga, tapi kita bisa jadi agent of change. Anda seorang misalnya, atau kamu adalah seorang ekonom, boleh, tapi kita punya ekonom tapi juga berbasis kesehatan mental. Kita seorang pengusaha, boleh, tapi kita juga pengusaha yang menjaga kesehatan mental diri kita dan karyawan kita, dan seterusnya. Kita seorang pelajar, kita juga bisa menjadi teman curhat buat teman-teman kita gitu misalnya. Ya, jadi kita nggak sendirian, yuk sama-sama kita beraksi untuk menegakkan dan memelihara, meningkatkan kesehatan mental. Betul banget teman-teman. Teman-teman nggak sendirian. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin teman-teman ada yang nonton video ini dan pengen banget nih untuk membantu meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, bisa banget nih untuk teman-teman bagikan video ini ke orang-orang terdekat, kayak ke teman, saudara, keluarga, pacar gitu. Yeah. Itu bisa banget. Jadi nanti teman-teman bisa juga jadi agent of change ya. Yes. Jadi agen perubahan. Gitu. So jangan lupa like, subscribe, dan komen terkait dengan video kita kali ini ya, podcast kita kali ini, atau mau sharing di dalam komentar juga boleh. Atau ada aku pernah dengar gini, atau mau memberikan pertanyaan, boleh, yuk kita boleh aktif untuk like, share, and comment, dan subscribe YouTube channel kita. Nah kalau teman-teman juga ada nih yang pengen meninggalkan komentar nih, kalau teman-teman pengen bahas topik tentang ini nih, boleh juga teman-teman tuliskan di kolom komentar, nanti kita juga akan bahas. Yes. Gitu. Oke. Nah, berarti kita sudah masuk ke penghujung acara nih Kak Okli. Kira-kira dari Kak Okli apakah ada kalimat atau quotes penutup yang ingin disampaikan sebelum kita mulai? Oke, jadi thank you buat Kak Joshua dan buat teman-teman yang sudah stay sampai sekarang, nonton sampai akhir. Dan sebagai penutup, aku akan berikan sebuah kalimat penyemangat ya buat teman-teman tentang kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu bukanlah kalau kita tuh nggak ada gangguan atau nggak pernah sakit ya. Tapi kesehatan mental itu adalah ketika kita bisa punya kesejahteraan emosional dan juga kesejahteraan psikologis kita. Jadi dengan ini kita bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Semangat buat teman-teman semuanya. Semangat. Dan sampai ketemu di Eureka Podcast selanjutnya. Ya, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.